Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi, saya ajak kita untuk boleh merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Tolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Saudara-saudari Dukin Altum yang Yesus kasihi, renungan harian hari Kamis 2 September 2021 dengan judul Iman yang Kokoh pada Yesus. Kehidupan para nelayan selalu berhubungan erat dengan laut. Disitulah mereka mengadu nasib dan mencari sesuap nasi. Para nelayan sungguh mengenal seluk-beluk lautan dengan segala musim-musimnya. Aktivitas melaut untuk mencari ikan pun kebanyakan dibuat pada malam hari. Sebab itu, jarang dijumpai para nelayan mencari ikan pada siang hari. Selain itu, ketika melaut, kadangkala mereka bergembira atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, tetapi kesal juga dan sedih karena tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudari yang Yesus kasih, Injil pada hari ini menampilkan kisah
iman Simon Petrus, seorang nelayan yang hari-hari hidupnya bekerja mencari ikan di Danau Genesaret. Dikisahkan ketika itu Yesus sedang mengajar di pantai Danau Genesaret. Yesus melihat perahu Simon dan rekannya menepi. Semalaman mereka mencari ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Sementara mereka membersihkan jala-jalanya, Yesus selalu naik ke atas perahu Simon dan menyuruhnya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, serta menebarkan jala untuk menangkap ikan. Sebagai seorang nelayan yang handal, Simon awalnya agak sangsi. Apakah mungkin mereka dapat menangkap ikan di siang bolong ini? Namun karena Yesus yang menyuruhnya, ia menjadi percaya. Berkat imannya, Simon dan rekan-rekannya berhasil menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka pun mulai terkoyak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus bekerja bagi mereka yang percaya. Yang mustahil bagi manusia adalah selalu mungkin bagi Yesus. Saudaraku yang Yesus kasihi, tatkala ditimpa pelbagai kesulitan, tantangan, sakit penyakit seperti pandemi saat ini, dan kemalangan, sering iman kita menjadi goyah. Keputusasaan dan kekecewaan membuat kita menjadi kurang percaya, khusus pada kuat kuasa Yesus yang selalu bekerja memberikan rahmat-Nya yang kita butuhkan. Belajar dari sikap iman Simon Petrus, karena ia percaya kepada Yesus, ia memperoleh rahmat yang dibutuhkan. Marilah kita juga yakin dan percaya bahwa Yesus selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita yang percaya. Cara pandang dan cara pikir kita kerap menjadi kabur karena kepercayaan tidak terlalu kuat dan selalu goyah karena tantangan kehidupan kita. Iman menjadi kuat dan kokoh bila disertai dengan doa dan kepercayaan. Semoga di dalam menghadapi kehidupan ini, apapun sulitnya hidup, kita tetap berpasrah sambil berusaha dan percaya kepada Dia. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.